Halo guys, jadi video kali ini ya singkat aja sih. Aku pengen nunjukin project SaaS pertama aku, ya project SaaS Software as a Service ya. Itu soal untuk platform restoran nampilin menu mereka. Ya intinya gitu aja sih. Ya berawal dari keresahan di mana ya restoran-restoran itu kebanyakan belum punya website dan kalau bikin website itu dari nol itu repot ya. Jadi aku kepikiran aja gimana kalau aku bikin sebuah platform di mana restoran bisa daftar, ya kan, daftar restoran mereka ke dalam sebuah platform, kemudian bisa isi-isi data menu restoran mereka. Nah, yang aku tunjukkan sekarang ini adalah versi pertama yang aku bikin, which is alasan aku bikin video ini karena aku pengen delete ini dari server aku ya. Dan ini bakal kebuang ke tong sampah. Tapi sebelum ini kebuang, ya aku pengen bikin sebuah jejak lah menghargai legacy ini ya, project Burik ini. Karena ini ibaratnya tempat aku memulai sih, ya kan. Ini semua ya dari pakai AI sih ini sih. Tapi ini 2024 akhir ya. Dan bagi aku ini dulu udah bagus. Meskipun ini jelek sih. Tapi ya kemampuan aku cuma sampai di situ waktu itu. Dan untuk menghargai ini, ya aku bikin video satu khusus ini lah. So, websitenya sesederhana ini. Kalian bisa klik ini restorannya. Terus add, terus ini kayak pengganti buku menu dan pengganti, ya bukan pengganti sih, pelengkap lah. Jadi di meja bisa ditempelin QR yang kalau di-scan masuk ke link website restorannya, kemudian dia bisa lihat-lihat menunya, kemudian dia bisa bikin ini, masuk ke keranjang. Tujuan keranjang adalah pengganti kalau di teks itu biasa kalian perlu nulis pesanan kalian ada apa aja. Ya pengganti itu aja sih. Ya ini sesederhana itu. Dan ide ini datang dari keresahan pribadi sih. Awalnya sih niatnya kita pengen bikin sesuatu, aku pengen bikin sesuatu yang bisa langsung dijual ya, dan bermanfaat bagi orang. Tapi turns out ya jadi portofolio juga oke lah. Dan inilah jejaknya guys. So, kalau kalian lihat website-website aku sebelumnya, video-video aku, ya kalau menurut kalian itu bagus dan kalian mikir apakah kalian bisa bikin sebagus itu, ya kalau kalian lihat ini, ketika aku permulaan aku bikin juga kayak sampah kok, ya kan. Di sini 2024 akhir sih aku bikinnya. Ini nggak lama-lama amat sih bikinnya, bentar doang. Dan ini halaman user, halaman publiknya, kemudian ada halaman dashboardnya, ya dashboard dari sini. Pertama harusnya, nah ini halaman dashboard user, di mana dia ngatur isi data restoran dia, data produk dia, kategoris, menu image, promotion, best profile. Ya gitu-gitulah ya, basic ya. Jadi bisa download QR dia, terus dia tempelin lah di meja dia. Ya konsep awalnya gitu sih. Sangat sederhana ya. Nah, ini konsep awalnya begini ya. Burik, tapi berfungsi dengan baik, ya oke lah. Tapi waktu itu aku lumayan bangga sih dengan ini sih. Meskipun ya namanya orang belajar, ya kan nggak harus langsung sempurna juga. Ya karena nggak sempurna lah, ya aku bikin video ini. Jadi kalau kalian pengen memulai, ya janganlah takut untuk memulai. Karena ide itu nggak langsung sempurna di awal ya. Kalau kalian tahu Facebook juga, Facebook dan segala macam itu awalnya juga nggak sebagus itu ya. Seiring berjalan waktu akan jadi lebih bagus lah. Ya, terus
Ini bagian admin, ya of course kalau ada dashboard user, ada dashboard admin juga untuk manage data-data usernya. Ya, dia bisa atur-atur ini subscription-nya kapan dimulai, end-nya kapan. Tujuan end ini ya, jadi kalau subscription-nya udah habis, ya dia bakal restorannya nggak muncul ya. Nggak bisa dibuka halaman webnya. Terus nih adjust ya kan, subscription, add new subscription juga ya, dia bisa search tambah 3 bulan, bayaran dia berapa, terus payment bla bla bla. Terus ini request, ya dia save change, terus dia bisa langsung bikinin user. Kesannya burik, tapi awal project semua orang mesti harusnya gini. Nah, inilah versi pertama, versi awal. Kemudian versi keduanya adalah, by the way, ini pakai apa ya? Pakai Vue harusnya. Ini udah pakai Vue sih. Terus backendnya pakai Laravel. Dan hostingnya aku pakai share hosting-hostinger. Dan aku pengen bersih-bersih hostinger aku. Termasuk website ini. Akan aku buang. Nah, terus ini versi kedua. Ya, tanpa adanya versi ini, nggak akan ada versi ini. Nah, ini udah sedikit upgrade ya dari patokan sebelumnya. Website ini ya close aja. Much better lah ya. Walaupun mungkin kesannya masih lumayan burik ya. Sini dia jelasin tujuannya. Sama kayak tadi sih tujuannya. Akses menu digital, efisiensi operasional. Ya, jadi pelayanannya jauh lebih cepat lah. Perubahan menu real time. Terus promosi digital yang efektif. Ya, di sini bisa registrasi. Terus ya ini ide awalnya pengen dijual sih. Tapi ya aku malas promosiin, ya udah jadi portofolio aja. Tapi kalau aku jual emang ada yang mau ya? Mungkin enggak sih. Dan ya simpel sih panduannya. Jadi dia isi data ini, terus nanti customer service-nya, which is admin-nya, which is gua, bakal kontak. Terus ya dia bayar lah DBA-nya. Kemudian akunnya dibuatkan dan dia bisa login. Login, ini ada captcha juga sih. Biar nggak di spam. Nah, mirip-mirip kayak tadi, tapi ini jauh lebih advance ya. Ini pakai template Pingis by the way. Lumayan keren sih. Ini aku lumayan bangga sih dengan project ini sih. Meskipun aku udah males ya liatnya. Jadi dia ada manage data menu ya, bukan lihat. Sini dia bisa ada opsi-opsinya juga, ya opsi tambahan. Terus ada varian juga, bikin berapa varian menu. Yang kayak di contoh ini nasi goreng, pilih judul opsi. Ya dia bisa tambahin varian ini. Kemudian ya ada kategori, indeks prioritas ya. Dia sorting dari yang tergede terkecil. Yang gede bakal muncul duluan, ada option. Ya ini kayak tadi, opsi-opsinya. Terus ada menu book, ada promo, dan ada manage profile dia. Ya bisa pesan melalui WA, yang dia otomatis direct ke dalam nomor ini. Otomatis, yang nggak otomatis sih. Dia bakal ngarahin ke WA-nya. Dan ini ada sisa langganan, jumlah menu, bla bla. Terus ini juga ya, dia bisa download aja langsung. Ya dia bisa pilih QR-nya ngarah ke link yang mana. Oke. Udah sih lumayan sesimpel itu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Much better dari yang tadi sih. Ya, ini kayak ya kita niru tampilan GoFood lah. Dia bisa tambah-tambah gini. Dan ini masuk ke local storage ya. Kalau baru card doang, masuk ke local storage aja. Karena nggak ada login juga kan.
Terus ya dia bisa pilih varian gini lah, sambal bla bla bla, terus dia bisa notes. Dan kalau dia klik bakal kayak gini. Ya dia masih bisa edit-edit di sini. Ini hapus aja. Terus kalau tetapkan daftar pesanan, dia kalian bisa ini data QR pesanan ya. Kalian tunjukin ke waiternya scan, terus dia bisa dapat salinan pesanannya. Ya, atau salin teks pesanan ya. Atau bisa tekan kirim pesan ke WhatsApp. Kalau bisa ini. Dia bakal ngarahin ke WhatsApp dan dia bakal copy pastein pesanan ini, teks ini. Ya, begitulah. Terus halaman profil restorannya. Ada nama, deskripsi, alamat, jam buka, bla bla bla. Nah, halaman pabriknya gitu aja sih. Dashboardnya tadi udah. Ya, terus ini ada dashboard adminnya juga. Ini aku pakai, kalau ini pakai Vue.js, ya, pakai template things. Kalau ini pakai isomorphic, pakai Next.js ya. Ya aku lumayan sebel sih pas nge-code ini, karena Next.js itu lumayan berat ya. Ketika ngeran, ya itu berat banget tuh. Jujur aja ya. Bahkan untuk laptop aku yang spek gaming, ini lumayan menyalakan kipasnya dan bahkan sempat black screen loh begini loh. Nggak ngeselin sih. Sini ada grafiknya. Ya ini kosong karena website ini udah mangkrak setahun ya, nggak kesentuh. Males sih. Ada user, ada user request. Terus ada subscription-nya, bisa nambahin subscription, user mana, berapa bulan, terus dia bayar berapa. Terus ada note, ada setting, terus ada report-report gini. Yang report ini dia bisa ekspor ke CSV, ya dia pilih tanggalnya, dari tanggal berapa sampai berapa, nanti muncul semua datanya. Ya udah sih gitu aja sih guys. Ya, aku pengen ninggalin jejak aja sih soal ini. Ini SAS pertama yang aku buat ya, aku sempat duplikat ini sih. Aku duplikat ini jadi ada website. Ini aku replikat ke bentuk yang lebih umum. Kalau yang sebelumnya kan restoran. Kalau yang ini ya dia lebih umum lah, toko biasa lah ya. Saling biasa, WhatsApp, Shopee, Instagram, bla bla. Ya ginilah. Jadi sedikit showcase aja sih ini sih. Sedikit membuat jejak portofolio yang sebenarnya aku pengen quit dari dunia perkodingan ini sih. Tapi ini keren ya. Kalau kalian pengen bikin sebuah SaaS, ya ini salah satu ide sih. Ya kayaknya udah sih sampai itu aja ya. Sampai sini aja videonya guys. Thank you. Lumayan pendek ya.